Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Pria itu bukan Harun, ya orang lain. Bu Sakti sudah memfitnah Nyi Ranti, ucap Dani di balik persembunyiannya. Tidak, aku tidak menyembunyikan pria itu. Sakti sudah memfitnahku. Dia menjebakku, sangga Nyi Ranti. Hei Ranti, untuk apa aku memfitnahmu? Aku jelas-jelas melihat kamu merebut pria itu dari Tina dan membawanya ke rumahmu. Tidak, kau berbohong Sakti. Aku tidak melakukan semua itu. Ranti, sudah jelas-jelas bukti ada di depan mata. Masih bisa kamu menyangkalnya? Dasar perebut kamu, sorak perempuan-perempuan itu. Ketua, aku tidak terima adikku dijadikan santapan buto ijo. Aku ingin Nyi Ranti juga mengalami nasib yang sama seperti adikku, ucap kakak Tina. Baik, Ranti juga akan jadi santapan buto ijo itu. Bawa Ranti ke lapangan tadi, pita ketua. Nyi Ranti dibawa ke lapangan dan ketua mereka memanggil buto ijo. Sebelum buto ijo itu memakan Nyi Ranti, Cinta datang. Tunggu, ibuku tidak bersalah. Jangan makan ibuku. Ketua, ibuku tidak bersalah. Ibumu terbukti menyembunyikan calon tumbalnya Tina. Gara-gara ibumu, Tina adikku tadi jadi santapan buto ijo. Ibumu juga harus merasakan apa yang Tina rasakan. Tapi ibuku tidak bersalah. Cukup Cinta. Tidak akan aku biarkan ibuku yang tidak bersalah dijadikan santapan buto ijo. Cinta berlari mendekati ibunya. Beberapa orang perempuan menghalangi Cinta. Di depan matanya sendiri, Cinta melihat ibunya jadi santapan buto ijo itu. Sarti dan Bella tersenyum melihat Nyi Ranti menjadi santapan buto ijo dan melihat Cinta menangis. Deni hanya bisa geleng-geleng kepala melihatnya. Tunggu dulu. Tadi Dani tidak melihat Nini keluar dari rumah perempuan yang ia menyelinap masuk ke dalamnya. Tapi tidak ada Nini di dalam rumah itu. Yang keluar dari dalam rumah juga ketua mereka. Deni memulai mencurigai jika ketua mereka adalah Neni. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang ketua mereka untuk membuktikan kecurigaanku jika ketua itu adalah Mbak Neni. Jika memang itu adalah Mbak Neni, apa tujuannya menjadi ketua? Deni mengawasi kegiatan perempuan-perempuan itu. Sepertinya mereka membaca mantra-mantra dalam bahasa Jawa. Cukup bosan Dani menunggu. Ia tidak mengerti dengan apa yang telah mereka lakukan. Sampai salah satu dari perempuan itu merintih kesakitan. Semua orang menghentikan aktivitasnya membaca mantra. Kini perhatiannya mereka tertuju kepada perempuan yang merintih kepanasan. Ima, kamu kenapa? Apa yang terjadi kepadamu? Tubuhku sangat sakit dan panas, jawab perempuan bernama Ima. Tiba-tiba Ima menggelepar-gelepar dan perlahan-lahan tubuh dan wajah mudanya berubah menjadi nenek-nenek. Bawa Ima pulang dan cepat carikan darah segar untuk memandikannya, titah ketua. Dua orang perempuan memapat Ima dan pergi dari tempat itu. Dani terkejut melihat perubahan perempuan cantik menjadi nenek-nenek. Apa penyebab perubahan nenek-nenek tadi? Kalau masalah tumbalnya bukan semalam sudah menumbalkan seorang pria, apa tumbal itu dikhususkan berkeluarga? Cepat atau lambat, kamu akan mengetahui semua rahasia perempuan-perempuan itu. Dani sontak terlonjak ketika ia menoleh ke belakang. Sosok perempuan memakai dasar berwarna putih dan rambut tergerai menutupi wajahnya. Pergi, aku tidak ada urusan dengan demit sepertimu, usir Dani. Mati-matian ia bicara, padahal ia takut. Dani, pergilah dari desa ini. Kamu tidak akan kuat bertahan menyaksikan kekejaman mereka. Dani tak menghiraukan perkataan sosok berdasar dengan rambut panjang itu.
Yang namanya makhluk halus tidak bisa ia percayai. Bisa saja ia ingin menipu Dani. Mulut Dani komat kamit membaca doa. Hentikan Dani, kamu menyakitiku. Karena itu, pergilah jika kamu tidak ingin aku menyakitimu. Sosok kuntilanak itu lalu menghilang. Sampai kegiatan perempuan-perempuan itu selesai, Dani tetap menunggu. Barangkali ia melihat kejadian tidak tergugat lagi. Namun tak ada sesuatu yang mengejutkan. Dani gegas pulang ketika mereka membubarkan diri. Ia harus sampai rumah lebih dulu. Jangan sampai Bella, Sarti, dan Neni curiga ketika mereka pulang Dani tidak ada. Dani berlari kencang melewati kebun-kebun. Jika lewat jalan setapak, pasti ada yang melihatnya. Sampainya di rumah, gegas Dani masuk ke dalam. Dani ngos-ngosan. Ia pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Begitu Dani kembali dari dapur, Neni masuk ke dalam rumah. Dani, kamu belum tidur? Tanya Neni begitu mereka bersih tatap. Aku kebangun, Mbak. Tenggorokanku kering. Jawab Dani beralasan. Kamu tidak minum jamu yang diberikan Bella? Neni menatap Dani curiga. Gawat, Mbak Neni mencurigaiku, batin Dani. Oh, jamu yang diberikan sebelum aku tidur tadi. Pintu terbuka. Masuklah Bella dan Sarti ke dalam rumah. Mereka terkejut mendapati Dani sudah sadar. Dani menjatuhkan tubuhnya. Ia pura-pura pingsan supaya tidak diinterogasi oleh perempuan-perempuan itu. Bisa-bisa mereka curiga jika Dani tidak meminum jamu yang mereka berikan. Dani sedikit membuka mata untuk melihat bagaimana reaksi perempuan-perempuan itu. Pakai acara pingsan segala, tukas Bella. Mungkin dia masih dalam pengaruh ramuan yang kita berikan. Nen, bantu Bella menggotong tubuh Dani ke kamar, titah Sarti. Baik, Bu. Bella dan Neni berjalan mendekati Dani. Dani lalu menutup matanya kembali tatkala kedua perempuan itu mendekat. Kedua perempuan itu mengangkat tubuh Dani. Aduh, berat banget sih ini orang, sungut Bella. Dasar wanita iblis, batin Dani. Bella dan Neni mengempaskan tubuh Dani ke tempat tidur. Kalau kamu bukan tumbal spesial, sudah kuhabisi kamu menyusahkan hidupku, tukas Bella. Ia dan Neni keluar kamar. Dani membuka mata setelah kedua orang itu pergi. Sebelum kamu menjadikanku tumbal, akan kupastikan kalian hancur terlebih dahulu. Terdengar pembicaraan di luar kamar antara Sarti dan Bella. Dani menajamkan pendengaran untuk menguping pembicaraan mereka. Ibu hebat, bisa nyingkirkan Nyi Ranti dengan mudah. Tentu saja, Bel. Siapa yang berani macam-macam dengan ibu, akan ibu habisi orang itu. Aku tahu akal bulus ibu. Siapa pria yang berada di dalam rumah Nyi Ranti? Pria itu adalah calon tumbal yang ibu dapatkan kemarin waktu keluar desa. Kenapa ibu mencari tumbal lagi? Kita sudah punya Dani untuk dijadikan tumbal, tukas Bella. Dani mengepalkan tangan mendengar perkataan Bella. Ibu ingin saja mencari tumbal lagi sebelum bulan purnama. Dani akan membuat kita lebih cantik dan kuat. Sedangkan pria yang ibu dapatkan kemarin itu karena dia tukang selingkuh. Ibu tidak suka melihat orang-orang suka selingkuh. Ibu tipu dia dan selanjutnya kamu tahu sendiri. Bella mengangguk-angguk paham. Dani itu tumbal yang sangat berharga daripada yang lain. Selain dia itu berdarah manis, mata batin ibu mengatakan jika dia juga pria yang baik. Sangat jarang ada pria baik yang tidak tergoda kepada perempuan lain. Apa maksud ucapan ibu? Ibu tidak ingin menjadikan Dani tumbal? Tidak, tentu saja Dani akan kita jadikan tumbal. Hanya saja ibu merasa hawa tubuh Dani sangat panas untuk kita. Beberapa hari ini ibu berpikir, apakah Dani benar-benar terpengaruh jampi-jampi kita? Tentu saja dia terpengaruh jampi-jampi melalui minuman yang aku berikan kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kamu katakan benar. Aduh,
Sarti mulai mencurigaiku. Apa yang harus aku lakukan? Batin Dani. Bella, Dek, tolong, perutku sakit. Dani berteriak memanggil Bella. Mendengar teriakan Dani, Bella dan Sarti pergi ke kamar diikuti Neni. Ada apa, Mas? Perutku sakit, Dek. Tiba-tiba aku muntah cairan hijau ini. Seperti jamu yang kamu kasih tadi sebelum tidur. Ucap Dani berbohong. Ia pura-pura kesakitan. Kok bisa sih, Mas? Gerutu Bella. Ia merasa sia-sia tadi telah memberikan jamu itu kepada Dani. Mana aku tahu, Dek. Seharusnya kamu lebih mengkhawatirkanku daripada jamu yang kumuntahkan barusan. Karena kamu memuntahkan jamu itu, makanya aku khawatir. Khawatir kenapa? Itu hanya jamu. Khawatir dengan kesehatanmu, Mas. Aku gak tahu sejak kamu memberikanku jamu, rasanya tidak nyaman perutku. Aku tidur sebentar, bolak-balik ke WC, dan sekarang malah muntah. Ucap Dani berbohong. Padahal ia tidak muntah. Ia membuang jamu yang disimpannya di bawah tempat tidur. Bella, berikan Dani air putih. Tita Sarti. Baik, Bu. Bella keluar kamar. Raut wajah Sarti terlihat cemas. Apa kamu mengingat sesuatu, Dani? Dani menggeleng. Dani tidak ingat apa-apa, Bu. Memang kenapa? Sarti menarik nafas panjang. Tidak, bukan apa-apa. Bukan hal penting. Tak lama kemudian, Bella datang membawa segelas air untuk Dani. Ini, Mas, diminum airnya. Bella menyodorkan segelas air kepada Dani. Dani menerima air itu. Begitu air masuk ke dalam mulutnya, disemburkannya air itu. Rasa air yang diberikan Bella wangi. Maaf, Dek. Tiba-tiba saja aku melakukan itu. Tidak apa-apa. Lebih baik kamu beristirahat saja. Tukas Sarti. Terima kasih, Bu. Dani membaringkan tubuhnya ke tempat tidur. Bella, jaga suamimu. Ibu sama Neni mau istirahat juga. Tukas Sarti. Iya, Bu. Sarti dan Neni lalu keluar kamar. Tinggallah Bella dan Dani di kamar. Kamu masih sakit, Mas? Iya, kepalaku pusing. Aku mau tidur dulu, Dek. Dani memiringkan tubuhnya memunggungi Bella. Dani pura-pura memejamkan mata untuk beberapa saat hening. Sampai terdengar bunyi tempat tidur. Rupanya Bella turun dari tempat tidur. Ia berjingkat-jingkat keluar dari kamar. Dani gegas mengintip Bella dari balik pintu. Bella menemui Bu Sarti dan Neni. Bagaimana dengan Dani? Tanya Sarti. Dani sudah tidur. Apa dia mengatakan sesuatu, Bel? Tidak ada. Dia langsung tidur setelah ibu dan Mbak Neni keluar. Kenapa Dani bisa memuntahkan jamu yang kita berikan kepadanya ya? Gumam Sarti. Bella juga gak ngerti kenapa bisa begitu, Bu. Kalau Dani memuntahkan jamu itu, apa dia tidak terpengaruh jampi-jampi kita? Aku rasa cuma waktu dia memuntahkan jamu tadi. Tapi sebelum-belumnya dia tidak pernah memuntahkan jamu itu. Apa mungkin tubuh Dani menolak jamu itu? Mungkin karena dia tidak enak badan, ibu tidak perlu mengkhawatirkannya. Ibu hanya takut Dani tidak terpengaruh jampi-jampi kita. Sudah sangat lama kita menantikan pria berdarah manis untuk dijadikan tumbal. Ibu tidak ingin Dani lepas dari genggaman tangan kita. Ibu tenang saja. Dani sudah ditakdirkan mati di tangan kita. Ucap Bella penuh percaya diri. Sombong sekali kamu, Bella. Kamu pikir dirimu itu Tuhan, bisa memastikan takdir matiku. Hanya Allah yang tahu kapan dan di mana aku akan mati. Kamu tidak takut bicara seperti itu. Kamu tidak takut Allah murka. Batin Dani. Dipikir-pikir aneh juga ya. Calon tumbal Tina bisa lepas. Ucap Bella. Oh iya, Tina sempat mengatakan jika ia dipukul oleh seseorang dari belakang, berarti memang ada orang di desa ini yang membantu calon tumbalnya kabur. Tukas Sarti. Kira-kira siapa ya, Bu? Tanya Bella. Sarti mengedikkan bahu.
Ia dan Bella saling melempar pandang, kemudian mereka melihat Neni. "Kenapa kalian melihatku seperti itu?" tanya Neni. "Kamu kan tidak ikut sendiri tadi waktu penumbalan untuk buta hijau, Mbak." "Lalu maksudmu aku yang membantu membebaskan tumbal yang didapat Tina?" "Mungkin saja, tapi aku tidak akan mengatakannya pada ketua. Aku dari tadi di rumah dan melihat Dani bolak-balik ke belakang." Dani mengerutkan kening mendengar perkataan Neni. Dia sampai rumah bebarengan dengan dirinya. Pasti dia juga tidak ingin Bella dan Sarti tahu jika setelah kedua orang itu pergi, dia pun pergi. "Jangan berbohong, Nen." "Aku tidak berbohong, Bu. Sungguh, aku sama sekali tidak menolong calon tumbal yang didapat Tina menghilang. Aku tidak tahu apa-apa, Bu." Bella dan Sarti saling melempar pandang. "Berarti ada orang lain yang membantu pria itu kabur," ucap Bella dan Sarti bersamaan. "Kita harus waspada. Bisa-bisa orang itu juga akan membantu Dani kabur." "Iya, tapi jangan sampai orang lain tahu. Itu sama saja kita mengatakan kebohongan ibu yang telah menuduh Ranti." "Iya, Bu. Bella tahu itu. Orang yang membantu pria itu kabur adalah aku," ucap Dani dalam hati. "Lebih baik kita tidur saja. Ibu lelah," tukas Sarti. "Iya, Bu. Bella juga." Dani gegas melompat ke tempat tidur begitu Bella berjalan ke kamar. Pintu terbuka. Masuklah Bella ke dalam kamar. Dia lalu mengunci pintunya dan naik ke atas tempat tidur. Bella melihat Dani yang memejamkan mata. "Seandainya aku tidak tinggal di desa ini, mungkin aku akan bahagia hidup denganmu. Tapi aku benci kepada pria. Kalian hanya berpura-pura. Hanya 1-2 tahun menyayangi pasangan kalian. Setelah itu, kalian campakkan mereka. Kalian semua pengkhianat," ucap Bella sebelum merebahkan tubuhnya. "Tidak semua pria seperti yang kamu pikirkan. Apakah kamu pernah dibuat kecewa dengan seorang pria? Atau memang orang-orang tua menanamkan kepada putri mereka jika semua pria itu jahat, tidak setia?" Pagi-pagi buta Dani selalu bangun lebih dulu dari ketiga perempuan itu. Ia melaksanakan sholat subuh tanpa gangguan sama sekali dari jin-jin penghuni rumah. Entah apa yang terjadi kepada mereka hingga tidak ada satupun yang mengganggu atau menunjukkan rasa tidak sukanya kepada Dani. Setelah Dani tersadar jika ia berada di dalam lingkungan perempuan pengabdi iblis, tidak sedikit pun ia meninggalkan sholat. Ia melaksanakan sholat walau harus bersembunyi-sembunyi. Dani menyesal sewaktu masih di kota. Karena kesibukannya, ia sampai meninggalkan sholat. Di desa perempuan-perempuan pengabdi setan, tidak ada masjid penanda waktu sholat. Jelas tidak ada, karena mereka saja sudah jauh menyimpang dari dan jauh dari Allah. Dan ia hanya mengandalkan jam untuk melaksanakan sholat. Dalam sholatnya, Dani mencurahkan semuanya kepada sang pemilik kehidupan. Setelah sholat, hatinya kembali tenang. Karena Bella dan yang lainnya masih tidur, tidak disia-siakan kesempatan itu untuk mencari tahu tentang makam yang ada di dalam rumpun bambu. Di dalam rumpun bambu itu pasti masih sangat gelap. Dani membawa korek untuk meneranginya sedikit. Kumpulan pohon-pohon bambu itu terlihat sangat menakutkan. Pasti ada banyak makhluk halus tinggal di sana. Walaupun Dani takut, Dani tetap menatapkan hatinya untuk masuk ke dalam sana. Suara daun-daun kering terinjak kakinya dan juga suara-suara jangkrik menemani langkahnya. Angin berhembus dengan kencangnya. Udara teramat dingin menyambut kedatangannya. Dani sampai menggigil. Suara-suara sosok kuntilanak membuat bulu-bulu halus di tubuh Dani berdiri semua. Ada beberapa kuntilanak terbang melewati Dani, dan ada juga sosok pocong dengan wajah hancur lebur melompat-lompat di sekitar makam. Ada satu lagi sosok genderuwo berada di dekat makam. Bagaimana Dani mendekati makam itu jika ada sosok-sosok hantu menyeramkan itu di sana? Ia akhirnya hanya bersembunyi di antara pohon bambu dan mengamati apa yang terjadi. Dani bagaikan berada di pasar setan saat ini, dengan banyaknya hantu penunggu makam.
siapa sebenarnya orang yang dikuburkan di sana, hingga banyak hantu yang menunggu makamnya. Merasa jenuh menunggu, Dani memutuskan untuk kembali. Namun sebelum ia pergi terdengar langkah kaki mendekat. Dani kembali bersembunyi lagi dan melihat siapa yang datang. Rupanya, perempuan yang memakai caping itu lagi yang datang. Kali ini orang itu membuka capingnya. Bola mata Dani membulat sempurna mengetahui siapa orang yang memakai caping itu. Perempuan yang memakai caping itu ternyata Maija, tukang urut yang memijat Dani waktu itu. Maija yang menyuruh Dani mendatangi tempat musyawarah perempuan-perempuan di desa ini. Maija juga yang mendatangi Dani waktu Bella, Sarti dan Neni pergi untuk acara yang diadakan di desa. Maija, Cinta, dan pria yang bernama Randu mendatangi Dani secara bergantian. Dani ingat bagaimana mereka memintanya meninggalkan rumah Sarti. Pria bernama Randu mungkin dia baik, berniat mengajaknya pergi dari desa terkutuk ini. Untuk Cinta, Dani setengah percaya dan setengah tidak percaya kepada perempuan itu. Walaupun dia mengatakan jika dirinya lelah tinggal di desa ini, tapi tetap saja dia warga desa Kembangrejo. Sedangkan Maija, siapa perempuan itu? Ketiga kalinya Dani melihat orang memakai caping. Pertama di pemakaman tidak terawat. Kedua dan ketiga kalinya Dani melihat perempuan itu di tempat ini. Dan satu kali Dani melihat caping itu tergeletak di bawah pohon dengan beberapa bunga melati dan juga bekas dupa. Apakah orang yang memakai caping yang kulihat sebelumnya adalah Maija atau orang lain? Dani mengerutkan kening. Dari pakaian yang dikenakan Maija dan orang yang memakai caping sebelum ini pun sama. Berarti memang mereka orang yang sama. Siapa Maija ini sebenarnya? Apa hubungannya dengan makam itu? Satu masalah belum terpecahkan, sekarang ada masalah baru lagi. Maija duduk bersila di depan makam. Mulutnya komat kamit mengucapkan sesuatu. Entah apa yang dia ucapkan. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Riuh suara hewan yang tinggal di pohon bambu. Tiba-tiba muncul sosok perempuan cantik berbadan setengah ular. Pasti itu siluman ular. Maija membungkuk memberi hormat kepada manusia setengah ular itu. Terima kasih sudah datang Nyi Ratu. Apa keinginanmu? Tanya Nyi Ratu. Balas dendam Nyi. Dani masih terngiang-ngiang ucapan Maija kepada siluman ular yang disebut Nyi Ratu. Dia mengatakan ingin membalaskan dendam. Dendam apa? Dan kepada siapa? Dani merasa harus mencari tahu siapa itu Maija. Barulah dia akan tahu apa dan siapa yang membuatnya ingin membalaskan dendam. Dani merasa Maija bukan bagian dari penduduk desa Kembangrejo. Ia merasa Maija datang ke desa ini dengan maksud tertentu. Hal lain yang harus Dani cari tahu adalah tentang ketua desa terkutuk ini dan juga Neni. Bisa jadi ketua mereka adalah Neni. Jika memang dia ketua, kenapa dia tidak membalaskan rasa sakit hatinya kepada Bella dan Sarti? Bukankah ketua mereka sangat mudah memerintah pengikutnya, dan pengikutnya pun sangat patuh kepada ketua mereka? Tinggal membuka mulutnya, Bella dan Sarti akan langsung habis kalau ketua mereka menginginkannya atau memang ketua mereka bukan Neni. Semakin banyak pertanyaan di benak Dani. Dani, di mana ibu dan Bella? Dani yang tengah memikirkan banyak hal dikejutkan dengan suara Neni. Ibu dan Bella pergi ke ladang, Mbak. Baguslah. Neni lalu masuk ke dalam kamar, yang di dalamnya terdapat karung-karung berisi banyak bunga dan juga kain kafan. Neni tidak pernah masuk ke dalam kamar itu selama ini. Mungkin tidak diizinkan Sarti dan Bella. Tak lama kemudian, Neni keluar dari dalam sana. Ia membawa sesuatu di buntal kain jari. Sepertinya Neni mengambil sesuatu dari dalam kamar. Dani, tolong jangan katakan kepada Bella maupun ibu jika aku tadi pulang. Pinta Neni memelas. Iya Mbak. Dani mengangguk. Tidak biasanya Neni memohon. Pasti ada sesuatu.
pikir Dani. Terima kasih, aku pergi dulu. Dani lalu pergi lagi. Apa itu tadi yang dibawa Mbak Neni dari dalam kamar itu? Dani bertanya kepada dirinya sendiri. Isinya cuma bunga, dupa, sama kain kafan. Apa yang Mbak Neni ambil di antara barang-barang itu? Kenapa tidak aku ikuti saja Mbak Neni tadi? Dani menepuk jidatnya. Gegas Dani pergi keluar, berharap Neni belum jauh. Entah ke arah mana Neni pergi tadi. Dari arah berlawanan, Dani melihat Cinta berjalan gontai. Tatapannya kosong, wajahnya sembab. Pasti ia sangat sedih dengan kematian ibunya yang sangat mengerikan di depan matanya. Kasihan juga sebenarnya dia kehilangan keluarga satu-satunya. Tapi mungkin memang kemarin itu kematian yang pantas untuk Nyi Ranti dan penduduk desa ini. Mereka pantas mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Malaikat maut pasti mencabut nyawa pendosa-pendosa itu dengan sangat kasar. Cinta, kamu mau kemana? Tanya Dani begitu Cinta sudah dekat matanya. Aku tidak tahu mau kemana. Aku hanya mengikuti langkah kakiku. Ibumu sudah tidak ada. Kamu bisa meninggalkan desa ini. Aku maunya begitu, tapi tidak semudah itu. Kenapa? Ibu-ibu dan nenek-nenek kami, perempuan desa Kembang Rejo sudah mengadakan perjanjian dengan iblis. Tidak ada perempuan asli desa Kembang Rejo yang bisa keluar dari sini. Kami bisa keluar dengan diikuti jin untuk mengawasi gerak-gerik kami dan mencari pria untuk ditumbalkan. Kalau kami tidak segera kembali, tubuh dan wajah akan kembali menjadi nenek-nenek. Jadi, kamu sebenarnya juga sudah tua, Cinta? Tentu saja tidak. Aku seusia Bella dan Nila. Mereka berdua itu temanku. Nila pendatang baru. Dia bisa meninggalkan desa ini. Keluarga Nila pergi setelah mengetahui jika desa ini adalah desa kaum perempuan pemuja iblis untuk mendapatkan kecantikan dan awet muda. Mereka mengetahui kejahatan perempuan desa Kembang Rejo kepada calon suami Nila yang datang di desa ini. Di depan mata kepalanya sendiri, Nila menyaksikan calon suaminya digorok lehernya. Setelah itu, Nila yang ingin membalas perempuan-perempuan itu pun digorok lehernya. Sebelum meninggal, Nila sempat berucap, dia akan membalaskan dendam kepada semua yang telah menghabisi dirinya dan calon suaminya. Kedua orang tua Nila mungkin kabur dari desa Kembang Rejo. Mereka tahu, pasti mereka juga akan dihabisi seperti anak dan calon menantunya. Namun malang, Pak Randu tertangkap dan juga akan dihabisi. Tapi beruntungnya dia bisa kabur bersama istrinya, yaitu Mbok Darmi, yang tinggal di dalam hutan jati itu. Dia memperingatkan setiap pria yang singgah di rumahnya untuk tidak datang ke desa ini. Oh, jadi perempuan tua itu ibunya Nila. Kamu pernah singgah ke rumah Mbok Darmi? Pernah. Sewaktu aku kehausan, aku singgah dan mengambil air dari sumur rumahnya Mbok Darmi. Mbok Darmi sudah memperingatkanmu, bukan? Dani mengangguk. Kenapa kamu tidak mau mendengarkannya? Sebelum terlambat, lebih baik kamu tinggalkan desa ini. Tukas Cinta. Tidak, aku tidak akan pergi dari desa ini. Cinta menarik nafas kasar. Kamu tahu bukan apa yang akan mereka lakukan kepadamu? Iya, aku tahu itu. Oleh karena itu, pergilah dari sini. Mereka akan menumbalkanmu pada saat bulan purnama. Bulan purnama masih lama. Pergilah dan hiduplah dengan normal setelah keluar dari desa terkutuk ini. Setelah tahu rahasia desa ini, awalnya aku berniat meninggalkan desa ini. Tapi melihat kekejaman mereka menghabisi calon tumbalnya, aku mengurungkan niatku. Aku bertekad menghancurkan perempuan-perempuan sesat itu. Lucu sekali kamu ini, Dani. Kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Cinta tertawa remeh. Aku tahu mereka kuat dan jumlah mereka banyak, sedangkan aku seorang diri. Nah,
Kamu tahu itu. Lebih baik kamu jangan cari masalah dan tinggalkan desa ini kalau tidak ingin seperti Nila. Kalau mereka menjadikan kamu tumbal, mereka juga akan semakin kuat. Aku percaya pertolongan Allah pasti datang untuk orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Allah tidak tidur. Dia mendengarkan doa hambanya. Aku selalu bermunajat kepadanya tiap malam, meminta Allah memberiku kekuatan, menghancurkan perempuan-perempuan sesat ini. Lagi pula Allah pasti murka dengan apa yang mereka lakukan. Tinggal tunggu saja azab yang Allah turunkan kepada mereka. Ucap Dani mantap. Terserah kamu saja, ucap Cinta sambil berlalu. Tunggu, aku ingin bertanya satu hal lagi. Apa? Cinta menghentikan langkahnya. Kamu tahu Mak Ija? Mak Ija tukang urut itu? Iya. Apa yang ingin kamu tanyakan tentang Mak Ija? Siapa sebenarnya Mak Ija itu? Mak Ija itu tukang urut yang baru beberapa tahun ini datang ke desa Kembang Rejo. Jadi, dia bukan asli perempuan desa Kembang Rejo. Bukan, dia pendatang. Karena dia memiliki kemampuan menyembuhkan kami yang sedang sakit, ketua mengizinkannya tinggal di desa kami. Apa Mak Ija punya keluarga? Entah, aku tidak tahu. Dani mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan Cinta. Jadi Mak Ija datang ke desa ini untuk membalaskan dendam. Ingin membalaskan dendam kepada siapa? Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.